Budaya Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Kustopo Budi Raharjo MP selaku Ketua Program Studi. Yang terhormat Bapak Kadung Prayoga SPMSC selaku Sekretaris Program Studi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Koordinator Laboratorium. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang hadir. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gede Kori Arisana SPM AGB IPM selaku pembicara dan rekan-rekan mahasiswa agribisnis yang hadir pada acara kuliah umum dosen agribisnis dengan tema penggunaan General Structure Component Analysis atau GSCA sebagai alat analisis dalam riset agribisnis. Perkenalkan, nama saya Bella Puspitasari dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2021 selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara kuliah umum terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga foto bersama, keempat, penyampaian materi, kelima, diskusi dan tanya jawab, dan keenam adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan kepada Bapak Insinyur Kustopo Budi Raharjo MP, dipersilahkan. Baik, matur nuwun Mbak Bella. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Kori ya. Kemudian Pak Kadung, Bu Dila, Bapak Ibu dosen yang bergabung di pertemuan kali ini, serta adik-adik mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Sangat berbahagia sekali ya hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat ya, dan semoga kita selalu diberikan panjang umur yang bermanfaat dan berkah. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan kuliah dosen tamu. Jadi untuk adik-adik semua bahwa kuliah dosen tamu ini dalam rangka kita memperkaya pengetahuan ya, ilmu kita ya. Jadi adik-adik tidak mendapatkan ilmu hanya dari dosen yang ada di program studi ini, di fakultas ini, tapi kita juga mencoba memberikan alternatif lain dengan mengundang para dosen dari perguruan tinggi di luar Undip. Harapannya ada ilmu-ilmu baru yang nanti didapatkan oleh adik-adik semua, termasuk apa yang akan disampaikan oleh Mas Kori pada pagi hari ini. Saya kira itu adalah ilmu yang baru gitu ya, untuk adik-adik yang terutama sekali yang akan melakukan kegiatan penelitian. Ini adalah metode baru yang penting saya kira untuk dipelajari. Kemudian matur nuwun nih pada Mas Kori ya. Jadi Mas Kori ini sudah 2 kali ya, kalau nggak salah ya, hadir di Semarang ya. Sudah hadir di Semarang. Kemudian ini kali yang ketiga kita secara online. Matur nuwun Mas Kori yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan adik-adik kami di program studi agribisnis Universitas Diponegoro. Terima kasih ya Pak. Monggo, saya kira ini nanti kami mohon berkenan Mas Kori untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik kami, dan adik-adik tolong nanti kalian harus banyak bertanya gitu ya, harus banyak bertanya di kegiatan ini. Karena ilmu ini kan sesuatu yang baru saya kira untuk kalian semua. Ya. Sehingga penelitian adik-adik nanti bisa bervariasi ya, tidak monoton gitu ya. Baik, saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua ya, dan menambah ilmu bagi adik-adik mahasiswa program studi agribisnis. Dan dengan ini pula, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah dosen tamu pada hari ini tanggal 26 September
2024 secara resmi saya buka. Saya kira demikian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Bila. Ya. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Kustopo Budi Raharjo MP atas sambutannya. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon untuk seluruh peserta kuliah umum dan hadirin kuliah umum pada hari ini untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, kepada operator dipersilakan untuk melakukan dokumentasi yang akan saya pandu. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, ke penyampaian materi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Gede Meksekori Arisena, SPM AGB IPM. Beliau adalah dosen program studi agribisnis Universitas Udayana Bali yang sudah memiliki banyak sekali judul-judul penelitian yang terbit di jurnal nasional maupun internasional yang terindeks Scopus. Tentunya beliau juga merupakan dosen yang sudah memahami betul terkait metode analisis GSCA sehingga teman-teman nantinya bisa mendapatkan ilmu baru dari beliau dan mendapatkan inspirasi untuk kebutuhan penelitian rekan-rekan sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi materi, namun sebelum itu saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan memperkenalkan dirinya saat saya sudah persilakan. Atau jika sedang terkendala untuk on-mic, rekan-rekan bisa menulis pertanyaannya pada kolom komentar dengan menuliskan nama, angkatan, dan pertanyaannya. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Insinyur Gede Mesekari Arisana, SPM AGB IPM, yang akan menyampaikan materinya hari ini. Pada Bapak Kori, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bella atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Kustopo, Mbak Dila, dan semua dosen yang ada di Undip yang saya belum kenal. Mungkin saya pada kesempatan ini memperkenalkan diri. Saya Gede Meksekori Arisena dari Fakultas Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Baik, pada hari ini saya akan sampaikan tentang GSCA. Sebelumnya saya izin share dulu. Baik, apa bisa dilihat? Sudah, Bapak. Oke. Nah, di sini saya mulai aja langsung ya. Nanti tolong adik-adik banyak bertanya ya nanti karena saya yakin ini kan nanti ke penggunaan softwarenya itu pastilah semakin mudah, tidak bisa dipungkiri lagi semakin mudah semakin gercep dalam penggunaan software. Saya sekarang menyampaikan apa sih hal-hal penting dan apa yang biasanya dari pengalaman saya kesalahan yang sering kesalahan yang sering dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang baru terjun ke GESK. Sebenarnya GESK ini adalah basicnya di SEM, Structural Execution Model yang kita kenal semua, sudah sangat familiar dan kita kenal semua. Tapi saya sekarang lebih ke GESK karena ini adalah tuntutan. Kebetulan saya punya senior saya namanya Prof. Dwi Putra Darmawan. Beliau sangat fokus ke alat-alat analisis dan software-software baru. Beliau menugaskan ke saya, apa sih alat analisis yang gampang supaya kita tidak hanya tahu, dulu kan kalau zamannya dulu waktu zaman saya remaja ada Amos gitu, terus ke PLS, Smart PLS, kok kayaknya anak-anak itu sulit sekali untuk bisa eh, bisa bisa mengaplikasikannya. Coba cari alat analisis apa sih yang ada supaya lebih mudah pengaplikasiannya. Nah, setelah kita cari-cari dengan tim, akhirnya ketemulah analisis GSCA ini. GSCA ini sebenarnya
varian beda dari SEM yang berbasis SEM seperti itu. Nah, ini PPT dibuatkan oleh salah satu tim saya, di mana mengambil moto GSCA ini hasilnya powerful, tapi effort yang kita keluarkan itu sangat minimal. Nah, mungkin inilah yang saat ini sedang dicari oleh adik-adik yang sedang melakukan penelitian. Umpamanya kalau di PLS, Smart PLS agak ribet, sekarang ini kita gunakan GSCA. Baik, ke selanjutnya. Nah, saya foto, saya potong langsung saja. Nah, pada tahun 2024 ini, saya bersama tim riset saya telah melakukan 4 penelitian dengan menggunakan analisis GSCA. Di sini ada penelitian intern dari PNBP Udayana, ada juga di BIMA. Di BIMA kami ada 2, kebetulan ada hibah pasca sarjana dan pengaplikasian pada tesis. Dari keempat penelitian ini, penelitian 1 tentang simulasi beberapa variabel mediasi dalam upaya menemukan model ideal untuk meningkatkan kinerja usaha peternakan ayam. Kita gunakan data primer. Yang kedua dan yang ketiga yaitu pengaruh kewirausahaan, inovasi, manajemen keuangan, dan kapasitas peternak terhadap kinerja usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Tabanan. Kita gunakan Kabupaten Tabanan sebagai sentra penghasil peternak ayam petelur, semua data primer, dan penerapan GSCA juga kita terapkan pada data sekunder, yaitu ada salah satu tesis bimbingan saya tentang sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dalam pembangunan desa di Kabupaten Tabanan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, kita terus berjalan dan mencari. Ada juga yang kita peroleh masih juga dari variannya SEM, Structural Acquisition Model, yaitu Latent Variable Analysis, ya, atau biasa disering disebut dengan LAVAAN. Kita juga sudah melakukan uji coba pada satu tesis mahasiswa kita yang berjudul Peran Nilai Budaya Agraris dalam membangun Destination Brand Equity di Jatiluwih Race Terasering. Hasil LAVAAN ini cenderung sangat powerful, tetapi effortnya itu agak berat, gitu loh. Effortnya itu agak berat. Jadi kita sarankan untuk adik-adik yang baru, GSCA itu sangat pas gitu untuk digunakan. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan tentang 4, tentang GSK. Apa yang akan dibahas? Yang pertama, apa itu GSCA? Apa keunggulan GSCA? Evaluasi dalam GSCA dan tahapan analisis GSCA atau GSK. Berdasarkan definisi, secara singkat akan saya sampaikan dulu apa itu GSCA. Mungkin di Google banyak banget gitu loh, tapi saya rangkum apa itu GSCA. GSCA adalah kepanjangan dari Generalized Structural Component Analysis. Terus yang kedua selanjutnya, GSCA ini merupakan perangkat lunak untuk pemodelan persamaan struktural atau SEM. Perangkat lunak ini mengimplementasikan beberapa metode dalam pemodelan persamaan struktural, analisis, dan komponen terstruktur umum. Nah, enaknya GSCA ini tidak perlu install lagi. Adik-adik silahkan masuk ke webnya GSCA tanpa membayar, pakai yang trial saja, bisa langsung klik di sana. Sangat mudah. Kadang-kadang proses penginstalan itu kan walaupun bukan masalah lagi di saat zaman seperti sekarang, tapi kadang-kadang itu laptopnya cocok atau bagaimana lah. Tapi kalau ini bisa tinggal masuk ke aplikasinya, ke webnya. Selanjutnya, GSCA itu sebagai alternatif kuadrat terkecil parsial untuk analisis jalur dengan variabel laten. Selanjutnya, GSCA merupakan metode analisis komponen base dalam Structural Acquisition Model. Dan GSCA dikembangkan oleh Huang pada tahun 2024. Sebenarnya sudah lama sih ini, tapi penggunaannya belum begitu familiar karena mungkin dari mulut ke mulut, dari skripsi-skripsi yang banyak dilihat, masih banyak menggunakan SEM PLS. Nah,
secara umum dari SEM ini ada dua macam jenis SEM, yaitu CB-SEM dan VB-SEM. Yang sering kita gunakan adalah VB-SEM, karena VB-SEM ini memiliki banyak sekali keunggulan, di mana VB-SEM ini alternatif yang lebih baik untuk mengatasi kekurangan dalam CB-SEM. Selanjutnya, bertujuan untuk mengembangkan teori atau membangun teori. Intinya dari GSCA ini adalah bagaimana caranya mengembangkan teori dan membangun teori. Nanti saya jelaskan, kita workshop di belakang. Nah, ini kita jelaskan terlebih dahulu. Dari VB-SEM itu ada PLS, ada Smart PLS, dan ada GSK. Nah, ini dia kenapa saya menyarankan penggunaan GSK dibandingkan PLS. Karena GSK ini sangat mudah dan sangat simpel dalam pengaplikasiannya. Di mana di GSCA ini yang keunggulannya paling kita rasakan adalah dapat menganalisis secara bersamaan indikator dalam bentuk reflektif dan formatif. Gitu loh. Kita bisa berkreasi, umpamanya ada variabel banyak multivariabel, bahkan sampai 40-50 variabel itu, anggaplah variabel A dan B mempengaruhi C. Juga C mempengaruhi A, gitu. Kita bolak-balik berdasarkan bentuk konstruksi teorinya, tapi tetap berdasarkan pada teori. Juga GSCA ini bagus sekali digunakan untuk yang sifatnya formatif, yaitu data-data pada sekunder yang sifatnya sangat formatif. Nah, apa keunggulan GSCA? Ini bisa diterangkan, tapi dari beberapa yang paling keunggulan GSCA itu adalah mengevaluasi dan membandingkan kecocokan model secara keseluruhan dan lokal. Bisa kita pilih-pilih yang mana bisa diambil setengahnya, biasa diambil fullnya. Ntar saya jelaskan seperti apa. Tapi berdasarkan pengalaman saya, GSCA ini sangat mudah digunakan dan powerful. Nah, ini evaluasi dalam GSCA, supaya nggak gini, kalau saya jelaskan satu-satu nanti kayak teori-teori saja, nanti ada di belakang contoh hasil analisis, lalu kita pengaplikasian pada evaluasinya. Nah, pengaplikasian pada penelitian berbasis data sekunder. Apabila nanti adik-adik mahasiswa kepingin melakukan penelitian pada data sekunder, kita bisa menggunakan analisis GSCA ini. Ini saya sudah buatkan satu contoh. Nah, ini. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan dalam menggunakan GSCA ini? Yang pertama adalah menyusun model. Kalau dari data sekunder biasanya kan udah plek gitu, tidak bisa dimodifikasi. Ini saya ambil salah satu contoh. P itu adalah pendapatan, sedangkan S itu adalah silva. Di mana di sini skenarionya pendapatan tersebut mempengaruhi pendapatan tersebut apakah berpengaruh tidak terhadap silpa. Jadi yang pertama kita susun model dulu. Di sini ada pendapatan, silva, ada biaya. B itu adalah biaya. Bagaimana pengaruh biaya terhadap silva? Biaya ada B1, B2, B3, dan selanjutnya. Dan pendapatan ada pendapatan 1, pendapatan 2, dan pendapatan 3. Saya jelaskan satu potong aja dulu tentang pendapatan aja. Nah, di sini konstruksi modelnya ini karena sudah formatif, tidak bisa kita ganggu-gugat lagi gitu loh. Karena berdasarkan Undang-Undang Kementerian Desa, yang membentuk variabel pendapatan asli desa ada 4, yaitu hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain PADES yang sah. Itu yang membentuk variabel pendapatan desa. Variabel pendapatan desa dibentuk dari 4 indikator, kan seperti itu. Nah, terus pendapatan transfer juga seperti itu, pendapatan lainnya
juga seperti itu. Yang pertama, kita buat model terlebih dahulu. Nanti saya terangkan pada model penggunaan model data primer, ini data sekunder dulu. Nah, pada model ini akhirnya telah berdasarkan teori telah terbentuk bahwa silva itu dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya. Pendapatan di desa ada 3 dan biaya yang di desa itu ada 5. Sudah seperti itu. Selanjutnya, nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, mentabulasi data ke dalam program Excel. Kita kumpulkan dulu datanya, baru kita tabulasi ke Excel. Selanjutnya, mengkonversi data yang telah terkumpul pada tahap ke-1 ke dalam bentuk data rasio. Di sini data ordinal. Selanjutnya, mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan analisis, membangun model GSCA, run data program GSCA untuk menghasilkan hasil analisis. Selanjutnya, output analisis pada tahap kelima dikumpulkan dalam bentuk pengelompokan. Nah, seperti ini. Rincian pendapatan desa itu kan satuannya masih rupiah. Bahwa tadi pendapatan desa berpengaruh terhadap bagaimana pengaruh kita untuk mencari bagaimana pengaruh pendapatan desa terhadap silpa. Nah, pendapatan desa ini ada macam-macam. Bentuknya masih dalam satuan rupiah. Ini tidak bisa kita langsung, data ini tidak bisa langsung kita run di GSK. Kita harus konversi dulu dalam bentuk data ordinal. Ordinal itu kita bentuk skala Likert, bisa 1-3, 1-5, 1-7, tergantung nanti kebutuhan analisisnya. Nah, sekarang kita ambil data mentah ini dari data SysCodes, sistem keuangan desa yang bisa kita download di web Kementerian Desa. Nah, selanjutnya kan kita sudah kumpulkan nih pendapatan asli desa. Di pendapatan asli desa indikatornya ada 4 macam. Terus pendapatan dari transfer ada beberapa macam. Saya ambil contoh satu dulu. Ini kita sensus di semua desa di Kabupaten Tabanan. Bahwa pendapatan asli desa itu indikator variabel pendapatan asli desa adalah hasil usaha desa, hasil aset desa, partisipasi masyarakat, dan lain-lain. Ini kita tabulasi data dulu, kita tabulasi dulu semua datanya, kita masukkan ke Excel, selanjutnya kita konversi data tersebut ke dalam skala ordinal. Berdasarkan kebutuhan penelitian ini, biar ringnya tercapai bagus, kita pilih 7. Nanti terserah ya penelitiannya mau berapa, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, mau berapa. Pada penelitian yang saya pakai contoh ini, kita konversi ke dalam skala 7 dulu. Nah, ini mungkin adik-adik sudah sangat paham terhadap ini, bagaimana caranya ngomong konversi itu, ini juga sudah ada. Saya buatkan contohnya, nanti PPT ini bisa dijadikan patokan untuk kalian berjalan seperti itu. Selanjutnya, membuatkan kategori masing-masing integer dalam bentuk rentang 1-7. Ini sudah ini. Nah, selanjutnya ini kita taruh sebelah-sebelahan bahwa hasil usaha desa, berapa kategorinya termasuk 7 tadi, dan seterusnya ke semua indikator. Nah, inilah jadinya data yang kita akan run di GSK. Kita menggunakan skala ordinal. Seperti itu, bukan data mentah lagi dari data sistem keuangan desa itu yang bentuknya masih rupiah sekian miliar, sekian juta. Sekarang karena kita sudah konversi ke ordinal, maka di sini ada kita yang akan run adalah angka-angka yang skalanya sudah ordinal seperti itu. Itu untuk sampai belum ini baru kita run nanti ya. Jadinya kalau di data sekunder itu dikumpulkan dulu datanya, ditabulasi, langsung dikonversi ke skala ordinal, mau pakai 1-3 boleh, 1-5,
Skala Liketnya berapa? 1 sampai 7, 1 sampai 9 atau berapa? Baru selanjutnya di-run, dikumpulkan, baru kita run. Nah, itu untuk data primer. Sekarang kita mengalih pada, yang tadi untuk data sekunder. Sekarang kita ini proses tabulasi data dulu ya. Sekarang ke data primer. Nah, biasanya kalau di data primer, dalam membentuk indikator itu supaya tidak terjadi miss selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pembentukan indikator itu paling tidak telah mendapatkan justifikasi dari banyak penelitian. Kita bisa cari di jurnal, cari di buku, di mana. Contohnya saya ambil contoh. Variable destination brand awareness. Terus, apa indikatornya yang membentuk DBA ini? Ada top of mind. Nah, variabel indikator top of mind ini ternyata telah digunakan di beberapa penelitian. Di sini kira-kira sudah digunakan di 9 penelitian yang menyatakan DBA ini, salah satu indikator pembentuk DBA adalah top of mind. Seperti itu. Jadinya kadang-kadang dalam menentukan konsep model itu, adik-adik masih nempel-nempel saja gitu loh. Coba sekarang mulai direview dengan baik dan benar, bahwa dari variabel A, indikatornya indikator 1, ternyata hasil-hasil penelitian sebelumnya ada 5 atau 6 penelitian yang telah menyatakan bahwa variabel A ini dibentuk oleh indikator ini, gitu loh. Kalau supaya bisa di mapping dulu sambil belajar, di mapping dulu jadinya tidak ada terjadi miss dalam proses pendeskripsian. Itu yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan anak-anak dalam membuat variabel dan indikator di dalam penerapan GSCA ini apabila menggunakan data primer. Selanjutnya yang kedua, proses penilaian pemberian skor yang benar harus perlu diperhatikan. Kan seperti itu. Di kuesioner umpamanya komunikasi. Kan komunikasi. Ada boleh saya minta satu contoh, satu gini ya, satu peserta di sini apabila untuk gini, untuk cara menentukan nilai kuesioner ini. Bisa? Siapa ya? Contoh, coba yang ada di gini saya, bisa Mbak Bintang Salma? Bisa? Iya, Pak. Ini Mbaknya dosen atau mahasiswa? Saya mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Oke. Kan seandainya ini Mbak Bintang ini ke lapangan, terus bertanya kepada petani. Ini pertanyaannya. Coba Mbak baca, Mbak bisa dibaca enggak? Bapak selaku pemilik. Kan saya sebagai gini, saya sebagai peternak ayam, Mbak sebagai mahasiswa. Coba tanyakan saya pertanyaan satu itu. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk usaha yang Bapak jalani ini, Bapak selaku pemilik apakah Bapak selaku pemilik sudah memberikan instruksi kepada karyawan atau bawahan untuk mengerjakan setiap tugas yang harus segera ditindaklanjuti, Pak? Saya jawab, sudah, Dek. Terus adik kasih nilai berapa? S5, Pak. 5 gitu. Kalau sudah, saya kasihkan nilai 5. Terus pada saat kapan petani menjawab adik kasih nilai 4? Mungkin saya berikan nilai 4 jika instruksi itu tidak selamanya tidak terus-terusan diberikan ke karyawan begitu, Pak. Terus nilai 3? Nilai 3 saat kapan? Nah, oke, saya kasih caranya ya.
Kalau hanya membawa kuesioner, tidak akan jadi kerancuan gitu loh. Sebaiknya di samping kuesioner juga ada membawa adik nanti ke lapangan, membawa form penilaian kuesioner. Nah, seperti ini. Ada panduannya seperti itu loh. Saat instruksi cepat diterima oleh bawahan dan ditindaklanjuti kurang dari 1 hari, kita kasih nilai 5. Terus kan bertanya, Pak, Bapak memberikan instruksi enggak? Ya, biasanya instruksinya berapa lama dilaksanakan oleh bawahan? Oh, dia bilang kurang dari sehari, berarti 5. Kalau si petani menjawab, instruksi cepat diterima oleh bawahan, namun ditindaklanjuti, kadang-kadang ditindaklanjuti 2 atau 3 hari, berarti kita kasih 4. Terus kalau harus ada panduan dari penilaian kuesioner ini. Kalau apabila hanya membawa kuesioner tanpa membawa panduannya itu, nilai-nilai yang ada itu kadang-kadang 5 gitu loh, 4 gitu semua, jadinya kembali kita ke GSK lagi, kesusahan dia membaca GSK itu. Hasil analisisnya jadinya banyak miss, banyak distorsi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadinya nanti, ini untuk secara umum ini, apabila ke lapangan, penilaiannya secara liket, kadang-kala mahasiswa sering sekali nanti nilainya tuh di 5, di 4 gitu aja numpuk-numpuk semua. Begitu petani menjawab ya, langsung dikasih 5. Begitu petani menjawab tidak, langsung dikasih 1. Kasihan kan angka 4, 3, 2 itu tidak ada yang milih. Jadinya apabila adik-adik nanti membawa apa namanya? Patokan penilaian itu seperti contoh yang di kanan, adik-adik akan sangat lebih mudah dalam melakukan proses penilaian. Jadinya nilai 4, 3, dan 2 itu tidak dianaktirikan lagi gitu loh. Biasanya saya lihat kuesioner mahasiswa itu nilainya pasti di 5 sama 1 aja, karena seperti tadi itu, begitu petani menjawab ya, langsung dikasih nilai 5. Begitu petani jawab tidak, langsung dikasih nilai 1, seperti itu. Jadinya kalau kita hubungkan ke GSCA, susah dia membaca, banyak sekali terjadi trouble, distorsi gitu, karena nilainya semua di 5 dan di 1 saja gitu loh. Jarang sekali ada nilai yang sebarannya bisa bagus, bisa 4, bisa 3, bisa 2. Nah, ini untuk pengetahuan umum untuk adik-adik, saya kira juga adik-adik sudah banyak yang tahu, kalau ke lapangan nanti membawa kuesioner, buat juga, terutama yang pakai liket ya, kalau umpamanya berapa penghasilannya kan jelas dah itu 1.000, 2.000 gitu. Terus yang pakai liket ini juga dibuatkan patokan bagaimana caranya penilaiannya. Seperti itu. Untuk kembali kita hubungkan ke GSK nanti. Nah, ini juga saya buatkan contoh. Banyak pada pertanyaan ketiga tentang kompetensi kewirausahaan. Bapak membuat rencana terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bertindak dalam usaha. Biasanya kalau dia menjawab ya, pasti nilainya 5 lagi. Saya buatkan salah satu contohnya lagi, patokannya itu. Apabila petani menjawab, kita yang harus juga aktif gitu loh. Bapak apakah membuat rencana terlebih dahulu? Dia pasti bilang ya. Terus kita lebih aktif lagi. Kalau sudah ada panduan pertanyaan ini, selalu membuat rencana, Pak? Oh, enggak. Seringkali walaupun kadang sekali 2 kali tidak membuat rencana. Itu pokoknya kita buat alternatif jawaban antara yang berskor antara nilai 4 sampai 1 gitu. Supaya tidak nanti pertanyaannya menjadi liar. Sehingga nilai kuesioner kalian nanti ke nilai 4 dan nilai 5 dan 1 saja. Itu kira-kira dari saya itu untuk itu kebanyakan yang terjadi pada anak-anak mahasiswa yang melakukan penelitian ke lapangan. Nah, dengan adanya ini, patokan penilaian ini, jadinya atau patokan atau panduan penilaian ini, jadinya nilai yang dihasilkan sebarannya bagus seperti itu, nanti sehingga kita kembali ke GSK,
tidak terjadi miss atau distorsi-distorsi. Nah, selanjutnya, itu kan pada data primer dan data sekunder. Kan setelah itu, nah sekarang apa sih tahapannya dalam proses run itu? Tadi kan datanya sudah semua eh, eh, sudah semua terkonversi dan semua di dalam diginiin di Excel ya, sudah semua tadi di apa istilahnya? Setelah dikumpulkan di Excel. Selanjutnya, data yang telah ditabulasi di Microsoft Excel, tahapnya kemudian dimasukkan ke dalam GSCA sebagai new project. Nanti saya sudah kasih PPT-nya, di sini bisa PPT. Ini tahapan-tahapannya untuk masukkan. Selanjutnya, membuat komponen variabel laten dengan cara add komponen, terus pilih indikator pada variabel yang telah dibuat komponen yang bersumber dari data Excel yang telah diinput, terus hubungkan antara variabel laten melalui add path. Selanjutnya, terbentuklah kerangka model analisis GSK. Nah, setelah terbentuk kerangka model analisis GSK ini, selanjutnya kan kita run. Hasilnya itu akan nampak, kan ini kerangka modelnya, bahwa Silpa apakah dipengaruhi oleh pendapatan dan belanja. Selanjutnya kita run, hasilnya akan seperti ini. Setelah run pada GSCA, hasil dapat ditunjukkan pada menu View Full Result. Selanjutnya kan seperti ini. Silahkan di scroll ke bawah, lalu kita cari faktor loading. Faktor loading ini merupakan uji validitas. Seperti apa? Apakah valid atau tidak data itu? Nah, yang dinyatakan valid itu adalah nilai yang di atas 0,70. Jadinya, indikator-indikator yang di bawah 0,7 dikatakan tidak valid. Silahkan dieliminasi, dihilangkan itu. Ini dari contoh, ada beberapa yang valid dan ada yang beberapa tidak valid. Yang tidak valid itu harus kita eliminasi. Nah, selanjutnya, apabila terdapat nilai loading yang tidak valid, maka perlu dilakukan eliminasi untuk membantu run selanjutnya. Run selanjutnya menggunakan kerangka model yang telah dieliminasi. Model yang awal kan di sebelah kiri. Selanjutnya, mana yang tidak valid dieliminasi menjadi model sebelah kanan. Kan seperti itu. Selanjutnya kita run lagi. Setelah kita run, ada ternyata satu variabel lagi, satu indikator lagi, yaitu P23 yang tidak valid, yang nilainya masih di bawah 0,7. Kan seperti itu, kita eliminasi lagi. Setelah dieliminasi, barulah ada model finalnya, bahwa model ini dinyatakan valid semua. Sampai di sini, jadinya model akhirnya ini adalah ini. Selanjutnya, setelah seluruh nilai loading valid, maka perlu diperhatikan, kan seperti kita ketahui bersama, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Sekarang kita masuk ke uji reliabilitasnya. Diperhatikan melalui nilai PVE, RHO, alfa, dan dimensionnya seperti apa. Jadinya ini standarnya VVE 0,50, DGR-nya 0,70, alfanya 0,60, dan dimensionnya lebih dari 1. Ternyata dari hasil analisis, semuanya sudah memenuhi kriteria. Itu tahap kedua. Tahap pertama kan uji validitas di loading faktor. Selanjutnya ke tahapan ini uji reliabilitas. Ternyata uji reliabilitasnya sudah reliable. Biasanya enaknya di GSK ini, kalau sudah valid semua, pasti reliable dia.
Kalau sudah validitasnya valid di loading faktor, tereliminasi sampai akhirnya ada model final, kecenderungannya dari pengalaman saya, kecenderungannya ini semua nanti di sini banyak yang otomatis sudah reliable. Seperti itu. Selanjutnya, setelah ini kan tahapan 1 sama tahapan 2 udah beres, selanjutnya kita ke uji model. Uji model itu seperti apa? Uji model ini adalah di mana dinyatakan model ini fit. Model ini sudah ideal seperti itu. Ideal berdasarkan model awalnya. Tentunya idealnya itu berdasarkan model awalnya. Ada kriteria, ada fit, A-fit, fit S, fit M, GFI, SRMR, OP, OPS, dan OPEM. Kan seperti itu. Biasanya di GSK itu juga bagusnya kalau reliable, terus validitas sudah valid ya. Selanjutnya di sini pun kecenderungannya juga semua sudah bagus seperti itu. Di mana ini kriterianya kita bisa lihat di kanan bahwa GFI-nya di atas 100, terus SMRR-nya lebih kecil daripada 0,9, terus OP-nya kriterianya seperti itu sudah semua terpenuhi. Jadinya kita tinggal melihat bagaimana pengaruh variabel laten A ke variabel laten B, variabel laten B ke PC, dan selanjutnya seperti model yang kita telah buat. Intinya di GSCA ini penerapan model awal atau struktur teori awal itu harus benar. Harus sesuai dengan teori atau sesuai dengan konstruksi yang kita buat. Selanjutnya, proses pencarian data, terutama data primer ini, proses pencarian data itu harus tersebar juga dengan bagus. Jangan sampai ada di 5 dan 1, 5 dan 1. Jadinya untuk menyiasati itu, adik-adik harus membuat patokan bagaimana sih proses penilaian data primer itu, seperti itu. Kalau di data sekunder, permasalahannya sering terjadi adalah banyaknya nilai 0 gitu loh. Sering kita tidak bisa menilai, umpamanya contoh, pendapatan asli desa. Terus pendapatan yang mandiri dari penghasilan desa berapa? Banyak desa yang nilainya 0. Itu yang biasanya rawan tereliminasi. Ya, kira-kira demikian. Mungkin kita lebih banyak diskusinya. Karena nanti berdasarkan permasalahan-permasalahan apa rencana penelitiannya seperti apa, itu yang mungkin bisa banyak gini. Kalau dari proses pemaparan hanya ke teori-teori saja, nanti kita coba di proses aplikasi seperti apa. Mungkin saya langsung buka pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, ayo kesempatan hari ini bisa kita gunakan sebagai media diskusi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Kolari atas ilmu barunya. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan atau raise hand, atau mungkin bisa lewat kolom chat apabila terkendala untuk on mic dengan menyebutkan nama serta menyampaikan pertanyaannya. Pada rekan-rekan, saya persilahkan. Enaknya on mic aja biar bisa kita komunikasi. Kan adik-adik rata-rata mau penelitian ya, mau ke lapangan ya. Apa permasalahannya? Ayo, mungkin bisa saya bantu dengan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama proses bimbingan. Bagaimana di lapangan, terutama ini, aduh, kalau saya mengira GSCA ini, kalau di Bali dibilang CGT gitu loh, pekerjaannya sangat kecil gitu, pekerjaannya sangat kecil bagi saya ini, apalagi adik-adik pastilah lebih menguasai teknologi dibandingkan saya yang udah 39 tahun ini gitu loh, generasi muda kan lebih. Sekarang bagaimana sih ke lapangan, bagaimana sih intinya kalau untuk penerapan GSCA, jangankan GSCA, CMPLS pun sama, nilai yang dihasilkan dari liket itu dan konstruk teori dasar awalnya. Itu aja. Kalau sudah itu dipegang, tidak akan lagi kalian perlu nyari konsultan-konsultan gimana caranya biar valid gitu loh. Itu aja di awal. Ayo, bagi yang mau bertanya silahkan.
berdiskusilah. Baik, dipersilakan pada teman-teman yang ingin bertanya terkait YSCA ini lebih lanjut, mungkin contoh-contohnya atau mungkin dari rekan-rekan sekali sudah punya ada gambaran kasus atau topik yang ingin diteliti tapi masih bingung, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Kari saja, teman-teman. Bagaimana? Atau saya tunjuk? Saya Mbak, Pak Mukson. Oh, Silakan Bapak. Bapak. Nggih, terima kasih Mas Ya, Pak Roy. Nggih. Polri. Oh nggih. Ini saya dosen di agribisnis ini. Jadi saya memancing aja kepada adik-adik mahasiswa supaya nanti biar greget untuk menanyakan masalah GSCA ini. Saya kira sangat menarik software ini untuk bisa nanti digunakan untuk alat analisis adik-adik mahasiswa kaitannya dengan multivariat ya, karena dianggap variabel nanti akan diterjemahkan lagi menjadi indikator-indikator. Untuk GSCA ini juga perlu mengenal faktor eksogen dan endogen ya, yang harus dirumuskan berdasarkan dasar teori dulu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batasan jumlah sampel apakah juga mengikuti seperti SEM atau Smart PLS atau mungkin lebih kecil lagi bisa digunakan atau tidak. Kemudian yang ketiga, untuk yang formatif sama reflektif itu mungkin juga perlu dijelaskan supaya adik-adik tahu gambarannya bagaimana yang menggambarkan panah yang masuk dengan panah yang keluar. Untuk gambaran tadi mengukur indikator, itu tadi kan mencerminkan tadi formatif ya Pak ya tadi ya, yang pendapatan dengan Ya, silva atau biaya dengan ya. silva. Jadi yang mungkin yang satunya lagi antara formatif dan reflektif itu kira-kira dasar penggambarannya seperti apa. Nggih, mohon maaf ini hanya mancing adik-adik mahasiswa aja. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Mukson. Nah, inilah langsung saya komentari ya. Keunggulan GSCA ini juga bisa pada sampel yang terbatas gitu loh. Pada sampel yang terbatas. Kalau mungkin di SEM yang menggunakan AMOS itu harus 5 kali jumlah indikator seperti itu. Kalau indikator kita ada 30 kan berarti 5 kali 30 kan harus 150 seperti itu kan banyak sekali nih terutama untuk adik-adik yang penelitian S1 seperti itu kan merupakan masih adik-adik penelitian S1 kan masih belajar jadinya merupakan menghasilkan masalah ya maksudnya jumlah sampel yang banyak apalagi tersebar-sebar itu kan merupakan suatu masalah gitu. Nah, inilah keunggulannya dibandingkan yang lain GSCA ini mampu dengan sampel yang terbatas. Bisa 40, bisa 30, masih mau ngeran tentunya tadi kayak tadi itu effortnya minimal tetapi hasilnya powerful. Nah, terus yang ke apa ya tadi reflektif dan formatif seperti itu. Reflektif itu variabel dibentuk oleh indikator nanti tentang tanda panahnya gitu, tanda panahnya keluar, ada tanda panahnya ke dalam. Itu kembali ke dasar atau konstruk teorinya seperti apa gitu loh. Contoh saya ambil contoh yang gampang di luar pertanian lah ini.
variabelnya wanita cantik. Kan banyak sekali ada indikator yang bisa melihat wanita cantik itu, bisa dari rambut, gaya bicara, sampai gigi pun bisa. Alis, terus eh, postur tubuh, tinggi badan, berat, kan macam-macam sekali itu. Macam-macam sekali itu bisa membentuk, dan semuanya kembali ke konstruk teorinya. Ada enggak justifikasi pembenarnya? Di sana yang melihat sebenarnya kembali ke SEM itu, basis SEM itu sebenarnya merdeka sekali gitu loh terjadi. Tapi kadang-kadang kemerdekaan itu kebablasan gitu loh. Contoh, menilai wanita cantik dilihat dari bentuk rumahnya gitu loh. Bisa kalau dihubung-hubungkan sih bisa saja, tapi justifikasinya kan tidak pas itu. Apakah wanita cantik, bisa nggak indikatornya dari apa namanya, bentuk rumah atau luas rumahnya? Bisa saja sih, tapi kan jauh sekali itu. Tapi idealnya yang biasanya digunakan secara umum itu indikator wanita cantik, panjang rambut, warna rambut, cara berbicara, lebih ke personalnya kan seperti itu melihat. Tapi terkadang banyak juga yang dilihat dari lain gitu loh, yang jauh sekali. Itu yang biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan konstruksinya. Kadang-kadang karena adik-adik dia satu ini minim pengalaman, jadinya membaca masih agak males-malesan gitu, jadinya variabelnya itu dinilai dari hal-hal yang tidak terjustifikasi. Kalau dari awal membuat variabel, terus indikatornya yang membentuk itu sudah terjustifikasi dengan baik dan benar berdasarkan teori yang ada, saya yakin ke belakang jalannya itu pun pasti lebih bagus dan tanpa rintangan. Nah, sekarang ini yang banyak saya temukan, permasalahan yang banyak saya temukan. Begitu ada data, di-run sendiri oleh mahasiswa, ternyata tidaklah valid, tidaklah memenuhi kriteria dan macam-macam. Mereka melakukan meminta bantuan ke konsultan yang banyak beredar di YouTube, Instagram itu macam-macam, sehingga data diutak-atik oleh konsultan tersebut sehingga datanya itu menjadi valid dan bagus, modelnya fit dan macam-macam. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh konsultan itu? Tentunya ya menyulap data kalian itu. Banyak kalian jawaban responden 1 dirubah jadi 2 gitu loh. Sebenarnya itu sama aja juga seperti proses kebohongan penelitian itu. Konsultan itu tidak membantu apa-apa, cuman memodifikasi data kalian, tapi apakah bisa jawaban petani dimodifikasi? Karena jawaban petani 5, lanjutnya dimodifikasi jadi 3, itu kan tidak benar cara seperti itu gitu loh. Makanya tips dari saya bagaimana kalian di awal membuat konstruk dengan justifikasi dan teori-teori yang baik seperti itu. Itu mungkin dari saya Pak Mukson. Iya, terima kasih Pak. Nanti yang eksogen dan endogennya masih harus juga diperhatikan ya Pak ya? Ya, eksogen dan enogennya itu sama, tetap juga Pak samanya, tapi pada prosesnya yang sekarang itu jauh lebih simpel dengan kemudahan dan softwarenya itu tidak ribet harus diinstal lagi, sudah tinggal klik aja gitu loh. Ini yang paling mudah pengoperasionalnya, tapi sistem dasarnya hampir sama dengan SEM dan PLS, Pak. Tapi proses penggunaannya lebih simpel yang ini, seperti itu Bapak. Iya, terima kasih sekali ini untuk mancing adik-adik mahasiswa supaya Ya, lebih banyak ingin tahu tentang GSCA. Iya, terima kasih. ya. Silakan. Baik, silakan kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Namun sebelum itu dimohon untuk peserta seminar untuk on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Oke.
Bapak ini di kolom komentar terdapat pertanyaan Pak karena ada kendala on mic. Apakah boleh saya bacakan Pak pertanyaannya? Ya, silakan. Baik, izin Oke, saya bacakan ya Pak. Pertanyaannya dari Anissa Lutfiah, Agribisnis Angkatan 2021. Pertanyaannya, apakah tadi kan sudah Bapak jelaskan ya Pak mengenai penggunaan dan kelebihan GSCA sebagai metode analisis riset agribisnis. Nah, pertanyaannya mengenai tantangan dan batasan dalam penerapan GSCA dalam konteks riset agribisnis itu seperti apa ya Pak? Jadi, Oke, baik. Seperti awal, tantangannya itu kembali ke diri sendiri gitu loh. Tantangannya itu adalah lebih banyak membaca dan persiapannya seperti apa. Intinya dari SEM itu, saya ambil SEM keseluruhan ya, entah GSCA, entah Smart PLS adalah pada pembentukan konstruksi awalnya. Contoh, variabel A, apa indikatornya? Seperti itu. Variabel A, apa indikatornya? Cari di teori, cari di buku, cari justifikasi pada jurnal. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ada variabel destination brand awareness. Terus apa sih yang bentuknya adalah top of mind? Berarti ternyata dari penelitian-penelitian yang sudah dibaca itu, untuk membentuk DBA itu adalah top of mind itu 30 penelitian menyatakan seperti itu. Berarti kan sudah justifikasinya sudah jelas, sudah divalidasi oleh 30 penelitian. Itu. Saya ambil sekarang contoh kerucutkan ke dunia yang lebih gampang lagi. Tadi kan wanita, sekarang laki-laki. Variabel yang menyatakan laki-laki tampan gitu, laki-laki ganteng gitu. Apa sih indikatornya yang umum kan rambut, postur tubuh kan itu. Ternyata kalau dari 100 wanita, 70 wanita menyatakan laki-laki ganteng itu dari postur tubuh, berarti kan sudah valid itu. Kita menggunakan indikator itu saja. Tapi kalau adik-adik membuat laki-laki ganteng dari apa ya? Dari dari yang kayak tadi dari luas rumahnya gitu kan agak gini itu, agak jauh gitu loh. Jadinya di sana sering timbul ada miss miss missnya. Jadinya dalam penentuan awal itu apa variabel, apa indikator itu harus dibuat dengan baik. Tentunya berdasarkan validasi dari jurnal-jurnal atau kerangka-kerangka teori dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah ada. Dan yang kedua, proses penilaian pada kuesioner itu apabila data primer juga harus tepat. Jangan tersebar hanya di 5 dan 1 saja. Begitu petani menjawab ya, langsung dikasih nilai 5. Begitu petani menjawab tidak, langsung dikasih nilai 1. Kira-kira di sana saja menjadi tantangan. Itu yang memerlukan proses membaca lebih banyak, membuat kuesioner pun lebih dalam tentunya dengan panduan penilaian. Seperti itu. Siapa nih? Anissa, adik Anissa. Baik, terima kasih Pak Kori atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman agribisnis lainnya nih yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan on mic atau bisa menuliskan di komentar. Sedikit lagi, Baik, Mbak. mau dari Bintang Salma, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Semisal Ya. saya nanti akan melakukan penelitian terkait analisis dampak CSR terhadap citra perusahaan, bagaimana GSCA ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan perusahaan terhadap kinerja lingkungannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, di sini ada dua variabel saya nilai kan. Yang pertama apa? Kinerja perusahaan, selanjutnya CSR. Ini mau pakai data sekunder apa data primer? Dek Bintang mau pakai Data primer, Pak. data primer. Oke. Kinerja perusahaan harus ditentukan dulu apa indikator kinerja perusahaan tersebut. Kan kita rasa secara umum indikator perusahaan, indikator kinerja perusahaan itu kan pasti ada pendapatan, terus apa ya, produktivitas, terus pertumbuhan aset. Itu kan indikator umum itu. Nanti tolong divalidasi juga bagaimana sih indikator indikator apa. Saya rasa untuk melihat kinerja perusahaan itu bisa dari berbagai macam sudut pandang gitu loh. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari keuangannya, bisa dilihat dari pertumbuhan asetnya, bisa dilihat dari struktur sumber daya manusianya, bisa dilihat dari apa namanya? Mungkin kalau dia sudah masuk Bursa Efek Jakarta bisa dilihat dari perkembangan di Bursa Efek seperti apa. Sudut pandang apapun sama. Yang mana itu semua benar kecuali yang penting adik bisa melihat sudut pandang mana yang digunakan. Ada nggak dasar teorinya? Kalau nggak ada dasar teori, penelitian terdahulu menggunakan itu nggak? Itu loh. Contohnya, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu dilihat dari pendapatan, udah jelas lah. Pendapatannya meningkat nggak dari tahun ke tahun, kan seperti itu. Apakah pendapatan meningkat nggak dari tahun ke tahun? Itu satu variabel. Yang kedua, pertumbuhan aset, bagaimana pertumbuhan asetnya. Selanjutnya, struktur organisasinya apakah berkembang atau tidak, itu dari SDM-nya. Kan logikanya semakin besar perusahaan, semakin tinggi asetnya, maka struktur organisasinya akan berkembang, gitu loh. Terus, macam-macam lah. Itu dulu ditentukan indikatornya. Kayak yang saya kasih contoh, indikator A. Ternyata 10 penelitian loh memakai indikator A. Indikator B untuk menilai kinerja perusahaan itu ternyata ada 30 penelitian loh. Jadinya adik Bintang itu harus banyak membaca gitu loh untuk menentukan masing-masing indikator. Itu dulu. Selanjutnya, itu variabel 1. Itu variabel kinerja. Kinerja dibentuk oleh beberapa indikator. Selanjutnya ada bagaimana dampak CSR ini. Terus CSR ini, variabel CSR ini harus ada ini indikatornya juga. Ditentukan variabel indikator CSR. Tapi kalau hanya menggunakan dua variabel aja, terlalu sederhana banget di JESCA. Bahwa CSR bagaimana dampaknya terhadap apa namanya kinerja perusahaan hanya dua aja nih. Coba diisikan CSR, bagaimana pengaruh CSR, terus apa lagi CSR, terus konsen terhadap lingkungan atau apa terhadap kinerja perusahaan. Gitu loh. Itu baru bagus diteliti atau CSR ini digunakan mediasi antara variabel lain dengan atau tidak dengan CSR, tidak ada CSR, bagaimana terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan. Ada lagi ya pemediasi namanya, Dek. Bisa juga CSR ini, variabel CSR ini jadikan mediasi. Contoh, variabel apa ya? Inovasi, inovasi perusahaan, motivasi karyawan, terus manajemen gudang, maksudnya bagaimana inovasi karyawan, inovasi perusahaan, manajemen karyawan dan apa lagi satu ya, pengaturan transportasi,
pengaruhnya terhadap kinerja, ditambah lagi adanya CSR, bagaimana ada atau tidak adanya CSR, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Bisa CSR ini dijadikan langsung ke kinerja atau CSR dijadikan mediasi gitu loh. Ada atau tidak adanya CSR, apakah mempengaruhi kinerja perusahaan? Nah, ini sangat bagus sekali, sangat pas banget diterapkan di JSCA. Tetapi adik harus memikirkan banyak variabel tentunya agar bisa berpikir lebih multi gitu loh. Bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan tersebut? Kan tidak CSR, kinerja perusahaan kan sederhana banget itu. Apabila bisa ada 5, 6, bahkan 12 variabel gitu loh. 12 variabel itu bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Terus ditambahkan lagi CSR itu. CSR itu dengan adanya CSR bagaimana terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dengan tidak adanya CSR bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Tentunya sekarang yang menjadi PR besar itu menghubungkan antar variabel itu harus ada justifikasi atau konstruksi dari teori. Gitu loh. Kalau tidak ada di teori, saya kira bagaimana CSR terhadap kinerja perusahaan banyak banget tuh ada di teorinya. Ya, banyak itu untuk menguatkan di justifikasi. Terus untuk variabel-variabel lain ini coba dilihat juga justifikasinya. Ada aja paling nggak 3 atau 4 penelitian terlebih dahulu atau dasar teori yang menyatakan ada atau tidak ada pengaruh, nggak masalah itu. Yang penting pernah dilakukan penelitian seperti itu. Gitu loh. Saya bagus ini. Kalau bagus lebih ideal lagi CSR itu jadikan mediasi gitu loh. Bagaimana nanti bisa dilihat dengan adanya CSR berapa naik kinerja perusahaannya, tidak adanya CSR berapa naik kinerja perusahaannya. Itu bisa dilihat tuh lebih bagus lagi gitu loh. Kalau tidak ada CSR, bagaimana perusahaannya, kinerja perusahaannya, tidak ada CSR, bagaimana kinerja perusahaannya. Seperti itu, Dek. Terima kasih banyak Bapak atas Ya, jawabannya. oke. Silahkan. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin bertanya pada Pak Kori terkait metode GSCA nih teman-teman. Kalau misalnya nanti mau penelitian atau mungkin mahasiswa semester 5 nih yang masih bingung terkait metode penelitian, bisa banget tanyakan pada Pak Kori. Eh, Selamat siang Pak Kori, izin Ya, bertanya. ya, Saya Lutfi dari dosen agribisnis Batam. Tadi sudah dijelaskan terkait variabel dan indikator. Nah ini saya ingin ditanyakan adalah breakdown-nya lagi terhadap kuesioner mahasiswa yang terjun ke lapangan nanti. Nah itu kuesioner yang baik itu seperti apa agar mahasiswa bisa lebih paham dan penentuan penilaian skala Likert-nya itu apakah itu juga harus merujuk pada teori atau asumsi kita aja. Misalkan yang tadi komunikasi itu kan perencanaan seminggu, tiap minggu itu 5, yang 2 kali dalam sebulan itu 4. Nah itu apakah penilaiannya itu harus merujuk pada teori juga atau asumsi kita aja. Mungkin itu Pak Ferry, terima kasih. oke, terima kasih. Nah, Mas siapa namanya? Panggilannya Mas? Lutfi Mas, Pak. Mas Lutfi, salam kenal Mas. Baik, Iya. yang biasanya kan ada kuesioner, ada perujukan penilaian, kan gitu. Ini dasarnya, contoh, saya dulu membuat ya, ada beberapa pertanyaan kuesioner. Bagaimana proses manajemen kandang yang baik? Kan seperti itu. Kan ada satu pertanyaan. Apakah Bapak sudah melakukan manajemen salah satu isi kuesioner kita? Apakah sudah melakukan manajemen kandang yang baik? Kan gitu. Kalau kita tanya ke si peternak pasti menjawab sudah gitu. Kan sulit itu kita menilai. Kita tinggal googling aja atau mungkin yang di peternakan. Waktu ini saya ada kolaborasi sama teman peternakan ya, dia tahu manajemen kandang yang baik itu umpamanya melakukan apa namanya pembersihan seminggu sekali apa ternyata manajemen kandang yang baik itu ada 7 indikator kan gitu Mas. Apabila dia melaksanakan 7 indikator itu
kasih nilai 5. Apabila dia hanya melaksanakan 5 indikator saja, kasih nilai 4. Apabila dia hanya melaksanakan 3 indikator saja, kasih nilai 3. Apabila dia melaksanakan 1 indikator aja dari 7 itu, kasih nilai 4. Apabila sama sekali tidak melaksanakan dari 7 indikator itu, kasih nilai 0. Seperti itu, Mas. Kan tentunya berdasarkan teorinya manajemen kandang yang baik, kan ada indikatornya berapa. Tinggal kita bagi aja indikatornya itu proporsional pada saat kapan kita kasih, itu manajemen sendiri tuh. Pada saat kapan kita kasih nilai 5, nilai 4. Tapi tentunya supaya yang bagus itu harus, kalau saya memastikan ke mahasiswa saya yang pakai Likert, harus ada panduan pertanyaan, panduan penilaian. Kalau tanpa ada panduan penilaian, pasti dah nilainya saya yakin dah. Untuk mahasiswa yang S1 kan baru belajar, pasti nilainya di 5 dan di 1 aja. Karena mereka menganggap 5 baik, 1 jelek gitu loh. Karena petani juga, tidak kita bisa pungkiri, petani juga pasti menjawab, ya tidak, itu aja. Kita yang harus menggiring dia. Umpamanya kayak gini, Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan manajemen kandang yang baik? Sudah. Pasti gitu dia. Titik, kan itu. Kita harus lebih dalam lagi. Pak, apakah indikator manajemen kandang yang 1 Bapak lakukan? Ya. Yang kedua Bapak lakukan? Ya. Yang ketiga Bapak lakukan? Sampai yang ke-7 ternyata dia sudah 7 melaksanakan loh. Kasih 5. Apabila terus kita lagi tanyakan indikator ke-1 sudah Pak? Udah. Indikator kedua? Belum. Indikator ketiga? Belum. Indikator keempat? Udah. Ternyata dia hanya melaksanakan dari manajemen kandang yang ideal itu 7, dia melaksanakan 3. Oh, dinilai berapa yang cocok. Seperti itu Mas Lutfi. Jadinya kalau menurut saya baku banget, harus itu patokan penilaian tuh harus dibawa oleh mahasiswa. Jadinya mahasiswa membawa 1 kuesioner dan 1 patokan penilaian. Supaya sebaran nilainya itu nanti enggak di 5 sama 4. Mungkin Mas Lutfi bisa coba di mahasiswanya dilepas tanpa membawa patokan pertanyaan, itu pasti dah nilainya 5. Seperti itu, Mas. Ya. Mungkin bisa jadi seperti wajib seperti itu ya, Pak, agar memudahkan juga untuk dalam penilaian dan mengambil kuesioner itu. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, apakah dari rekan-rekan sekalian masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, karena sepertinya sudah tidak ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin dari Pak Wari ada closing statement yang ingin disampaikan kepada peserta kuliah umum pada hari ini, Pak. Saya persilakan. Oke, baik. Untuk adik-adik sekalian, saya sebagai dosen berdasarkan pengalaman, jangan pernah takut mencoba software-software tertentu. Sekarang bagus, banyak banget ada pilihan-pilihan gitu loh. Bahkan saya yang banyak membantu adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang mungkin saat ini baru semester 2, baru semester 3 gitu loh. Karena saya yakin semakin muda orang, semakin fasih terhadap teknologi. Intinya dalam penerapan GSCA ini adalah bagaimana membuat konstruksi model di awal dan bagaimana caranya proses pengumpulan data pada saat menggunakan data primer nanti seperti apa. Itu aja intinya. Nanti pada proses pelaksanaannya itu setelah dianalisis, di-run, valid, nggak valid, banyak sekali ada di YouTube. Dan saya kira adik-adik melihat 1-2 kali YouTube aja sudah bisa lah itu, sudah sangat bisa. Tapi sekarang saya tadi lebih menekankan ke konteks awal, bagaimana caranya membuat model menggunakan teorinya, menggunakan konstruksi yang bagus, bagaimana caranya mengumpulkan data, seperti itu aja. Itu yang perlu nanti saya kira dosen-dosen di UNIP sudah
sangat memahami itu aja nanti dibuat. Untuk proses run-nya jangan pernah takut, itu sangat gampang gitu loh. Sangat gampang sekali. Semakin baru software itu, semakin banyak ada kegampangan. Seperti itu. Sangat ada kemudahan-kemudahan yang ada. Jadinya untuk adik-adik, kalian generasi muda, kalian generasi yang apa namanya, Gen Z ini sangat gampang untuk proses pengaplikasian software itu. Mau beli, mau pakai yang trial, mau apa di Shopee udah banyak sekali, bahkan software itu cuma 9.000, 12.000 gitu harganya loh. Pasti semua terjangkau. Sekarang tinggal bagaimana penguatan teori kalian dalam membentuk kontrak ini, gitu loh, membentuk sebuah konsep dan modelnya. Dan saya rasa selamat mencoba penggunaan GESKA ini. Kalian tidak perlu ragu, kalian tidak perlu takut karena sumber informasi begitu banyak sekarang. Kalian buka YouTube tentang GSCA, ada ribuan instruktur di sana, yang instruktur dari instruktur advance sampai instruktur baru belajar buat video gitu loh. Ada, silahkan kalian gunakan. Sangat beda dengan generasi saya dulu. Saya harus ke perpustakaan mana, nyari buku, belajar sama teman-teman yang baru datang dari luar negeri. Bagaimana gitu loh. Kalau sekarang dunia begitu terbuka, begitu global, di YouTube banyak terjadi. Silahkan explore semua software, semua metode yang baru. Buatlah suatu kebanggaan dalam diri. Saya selalu membangun itu untuk mahasiswa saya. Di UNUD belum pernah ada lo make ini, di UNUD belum pernah ada lo make ini. Coba buat gitu loh. Dan jangan takut tidak sempurna. Contoh, kalian menggunakan analisis apa gitu, analisis yang baru gitu. Di Undip, paling nggak di Undip dulu, di Prodi Agribisnis belum ada yang make itu. Kalau kalian masih babak belur gitu loh, belum sempurna, untuk seorang pemula, untuk seorang yang baru memulai, kesempurnaan itu mustahil gitu loh. Nanti kalian, skripsi kalian kan menjadi trigger untuk adik-adik kelas kalian untuk menyempurnakan lagi. Gitu loh. Bangunlah dalam diri. Kalau saya selalu ngajarin mahasiswa saya, di UNUD belum pernah ada make, kamu harus bisa make ini. Ada YouTube, ayo kita belajar bersama gitu loh. Coba sekarang bangun dalam diri kalian. Di UNUD belum pernah ada make, saya yang pertama harus make gitu loh. Saya yakin lah nanti dengan semangat itu pastilah bisa menimbulkan, paling enggak burung aja ingin membuat sarang yang terindah sebagai tanda kebanggaan. Masa sih kalian enggak kepingin buat skripsi yang terbaik untuk tanda kebanggaan kalian? Itu sih dari saya. Ayo, dengan globalisme sekarang ini banyak sekali info, silahkan kalian mencari, mengeksplor, analisis, atau tema-tema yang baru untuk penyempurnaan skripsi kalian, tentunya untuk kemajuan kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Semua berpatokan kepada anak muda seperti kalian. Sekian closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kori atas closing statement-nya. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Pak Kori ya terkait metode GSCA sebagai alat analisis riset agribisnis. Mulai dari tentang apa itu GSCA, keunggulan GSCA, kemudian untuk evaluasi dan tahapan pengoperasionalannya seperti apa, kemudian tadi sudah dipaparkan juga judul penelitian yang menggunakan GSCA seperti apa, bahkan sampai contoh-contoh hasil analisis dari GSCA juga sudah ditampilkan oleh Pak Kori. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Kori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang metode GSCA dan dapat membantu penelitian dari rekan-rekan sekalian nantinya. Karena seluruh rangkaian acara kuliah umum pada hari ini sudah terlaksana, maka usai sudah kuliah umum pada hari ini. Saya Bella Puspitasari, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini, memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa untuk isi absen terlebih dahulu ya sebelum meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Pak. ya. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Kori. Kori.